Halo semuanya, selamat datang di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kembali dengan sebuah film inspiratif bertema balap mobil, kali ini saya akan menceritakan tentang seseorang yang menyukai balapan, terutama balapan drift. Selain dilakukan di jalan umum, balapan ini juga dilakukan di sirkuit, ketika mengikuti sebuah kompetisi. Banyak orang ingin melihatnya, karena balapan itu sering melahirkan pembalap berbakat, yang akan bersinar di kemudian hari. Xiaozi adalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga miskin. Di rumahnya, dia dan ayahnya berternak ayam untuk mencukupi kebutuhannya. Selama ini dia suka menyetir dan bermimpi menjadi seorang pembalap. Telur yang dihasilkan selalu Xiaozi bawa menggunakan mobilnya dan dijual di kota terdekat. Sialnya, hampir saja dia menabrak sebuah mobil sehingga membuat telur ayam yang dia bawa pecah. Ketika membersihkannya di tempat cucian, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Leina. Mereka sudah berteman cukup lama, dan Xiaozi sering mampir ke bengkel miliknya. Mengetahui sudah lama menyetir, Leina mengira bahwa Xiaozi bisa melakukan drift. Karena tidak begitu mengetahuinya, dia mengajaknya untuk melihat sebuah kompetisi balap drift yang sebentar lagi akan dimulai. Di tempat itu, Leina menjelaskan tentang aturan balapan ini, beserta kriteria untuk menilai siapa pemenangnya. Dengan polos Xiaozi mendengarkan, sambil melihat aksi menakjubkan dari semua pembalapnya. Pemenang dari balapan ini adalah Xiao Hao. Dia berasal dari keluarga pembalap terkenal, sehingga dari dulu selalu dilatih dengan keras. Dia dituntut menjadi pembalap yang sempurna, terutama untuk menjaga nama besar keluarganya. Malamnya ketika sudah di rumah, ayah dari Xiaozi marah padanya. Akibat pecahnya banyak telur yang akan dikirim sebelumnya, mereka mengalami kerugian. Selama ini dia juga tidak menyukai melihat Xiaozi terlalu memikirkan mobil dan balapan. Bagi orang miskin seperti mereka, mimpi menjadi pembalap profesional terlalu tinggi. Xiaozi pun tidak terima dengan perkataan dari seorang ayah yang selalu mabuk dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan sampai sekarang, ayahnya tidak mau jujur kepadanya tentang bagaimana ibunya meninggal ketika dia masih kecil. Perdebatan itu tidak akan pernah selesai, sehingga mereka hanya berdiam diri. Paginya, Xiaozi terus memikirkan perkataan dari ayahnya. Dia sangat frustasi, dan mencoba untuk menenangkan diri. Mengingat skill drift yang dia lihat di balapan sebelumnya, seketika dia ingin mencobanya. Tanpa sadar, perasaannya menjadi lebih tenang, sehingga dia terus mengulanginya. Hal itu akhirnya membuat mobilnya berasap, kemudian langsung dibawa ke bengkel Leina untuk diperbaiki. Tiba-tiba muncul seseorang bernama Chao, pembalap jalanan yang selama ini sering bersaing dengannya. Tentu saja ketika bertemu, Chao selalu menantangnya untuk balapan. Tanpa berpikir panjang, permintaan itu langsung dia terima. Esok harinya, mereka berdua sudah bersiap di jalan yang ditentukan. Ketika aba-aba diberikan, mereka langsung memacu mobilnya. Chao yang berada di depan ingin segera meninggalkannya, sehingga langsung menggunakan nos miliknya. Menyadari itu, Xiaozi langsung mencari jalan pintas untuk memperpendek jaraknya. Chao yang mengira dirinya akan menang, tiba-tiba kaget melihat Xiaozi muncul di depannya. Tentu saja dia tidak terima, dan berusaha untuk sejajar dengannya. Di garis finish, Leina penasaran dengan siapa yang berada di depan. Dia pun kaget melihat Xiaozi muncul sambil melakukan drift. Setelah berhasil menjadi pemenang, Xiaozi langsung mengajak Leina untuk pergi. Merasa bisa melakukan drift, dia berpikir untuk menjadi pembalap profesional. Namun dengan kondisi keluarganya yang miskin, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Leina pun hanya bisa mendengarkan, dan berharap Xiaozi bisa menemukan solusi yang terbaik. Merasa dialah yang selalu menjadi tulang punggung keluarganya, dia harus melakukannya saat ini juga. Di bengkel Leina bertanya tentang tujuan utamanya ingin menjadi pembalap profesional. Namun setelah mendengarkan, dia menilai bahwa tujuannya terlalu dangkal. Banyak hal yang akan dia korbankan untuk terjun ke dunia balap drift profesional. Mendengar itu, Xiaozi tetap bertahan dengan keputusannya. Akhirnya,
Lena luluh kemudian membantunya. Langkah pertama adalah melatihnya teori dan gerakan yang dilakukan dalam drift. Menggunakan simulator dadakan itu, Lena melatihnya dengan keras. Bahkan para mekanik di sana ikut melihat dan terhibur dengan penyiksaan itu. Setelah melihat mobil milik Xiaozi, banyak bagian yang harus dia ganti jika ingin dipakai balapan. Uang yang dibutuhkan cukup banyak, sehingga terpaksa dia meminjamnya dari koperasi keliling. Dengan begitu dia bisa mendapatkan barang yang dicari, walaupun bekas. Pelatihan yang dilakukan berjalan lancar, karena Xiaozi mampu menyerap instruksinya dengan cepat. Saat ini dia bahkan sudah berani menggoda Lena, yang akhirnya langsung dikejar. Langkah selanjutnya adalah tugas dari Lena untuk memodifikasi mobil ini. Menyadari bahwa temannya itu ternyata sangat cantik, Xiaozi sampai grogi ketika memandanginya. Mobil pun akhirnya sudah beres, sehingga selanjutnya dia bisa mempraktekkan teori sebelumnya di jalan sebenarnya. Sialnya tetangga rumahnya melihat latihannya, dan memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Tentu saja ayahnya marah, karena Xiaozi menghiraukan perkataannya. Langsung saja dia pulang ke rumah, dan menunggu Xiaozi pulang. Xiaozi mencoba menjelaskan dengan perlahan, untuk tidak membuatnya semakin marah. Namun ketika ayahnya ingin menjual mobil itu, dengan tujuan agar dia tidak bisa balapan lagi, Xiaozi sudah tidak bisa menahannya. Dia lebih memilih untuk pergi dari rumah, daripada hidupnya selalu terkurung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Malam itu, dia tidur di depan garasi Lena, bahkan sampai pagi. Setelah dibangunkan, Xiaozi langsung menceritakan semuanya. Saat ini dia ingin fokus dengan impiannya, dan tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Untuk mendaftar dalam sebuah kompetisi, Xiaozi membutuhkan uang. Dia harus segera mendapatkannya, sebelum pendaftaran ditutup. Sambil memikirkannya di jalan, dia melihat sebuah tempat hiburan baru, yang akan dibuka. Langsung saja, dia menanyakan lowongan pekerjaan di sini. Tidak menyerah begitu saja, dia ingin menawarkan jasanya, yaitu memperlihatkan skill mengemudinya ketika pembukaan tempat ini. Mendengar itu, pemilik tempat ini cukup tertarik dan menerimanya. Acara itu berjalan dengan baik, bahkan banyak orang takjub dengan penampilannya. Akhirnya, dia mendapatkan bayaran sesuai perjanjiannya. Sebelum pergi, dia juga diberikan minuman yang banyak. Hal itu membuatnya tampak mabuk ketika bertemu dengan Lena. Dia tidak terlalu mempedulikannya, karena dengan uang ini, akhirnya dia bisa mendaftar untuk mengikuti kompetisi balapan. Lena senang mendengarnya, dan akan membantu meraih mimpinya. Setelah mendaftar, waktunya mereka berdua membawa mobilnya ke sirkuit yang ditentukan untuk pemanasan. Tanpa disangka Chao ada di sana, dan bergabung dengan tim milik Xiao Hao. Dia terus menghinanya, terutama karena profesinya yang dulu, yaitu peternak ayam. Ketika situasi sudah memanas, Xiao Hao juga mendatanginya. Ternyata dia sudah mengenal Lena, dan sepertinya ada masalah di antara mereka berdua. Menganggap orang di depannya hanyalah amatir, dia pun langsung pergi meninggalkannya. Karena hari ini hanyalah sesi latihan, Lena menyuruh Xiao Hao untuk tidak terlalu memikirkannya. Kebetulan ketika di lintasan, mobil miliknya berada di belakang Xiao Hao. Berniat ingin menunjukkan skill miliknya pada pendatang baru itu, ternyata justru dia yang terkaget melihat kemampuannya. Selain dia, pelatihnya, yaitu kakek dari Xiao Hao yang bernama Hao Junjie juga menyadari potensinya. Di rumah, dia memperingatkan pada cucunya, bahwa orang itu akan menjadi lawan beratnya di kemudian hari. Dia menyuruh Xiao Hao untuk terus mengasah kemampuannya, dan jangan sampai kalah dengannya. Didikannya yang terlalu keras, membuat Xiao Hao hanya menurut, tanpa bisa mengutarakan isi pikirannya. Esok harinya, kompetisi drift tahap pertama segera dimulai. Tanpa disangka, Xiaozi yang menggunakan Nissan Seviro A31, langsung melawan Xiao Hao yang menggunakan Lexus IS 200. Ronde pertama dia berada di depan, dan tugas dari Xiao Hao untuk mengikutinya. Di setiap tikungan Xiaozi melakukannya dengan sangat baik, sehingga Xiao Hao kesulitan untuk mengimbanginya. Tidak cukup tenang, pada akhirnya dia malah tergelincir. Dan karena itu, Xiaozi mendapatkan poin yang lebih banyak.
Untuk mengejar ketertinggalannya, Xiao Hao harus bisa mengalahkannya di ronde kedua. Tanpa sadar, kecepatannya malah terlalu tinggi. Sehingga ketika berada di belokan yang tajam, akhirnya dia menabrak pembatas. Dengan ini, dipastikan bahwa Xiao Zi meraih satu kemenangan. Melihat yang terjadi, Hao Junjie harus melakukan sesuatu. Ketika Xiao Zi sedang sendiri, Chao mendatanginya. Hao Junjie memberikannya penawaran untuk masuk ke dalam tim dan membayarnya dengan mahal. Namun syaratnya, dia harus mau menuruti perintahnya, yaitu mengalah di balapan ini. Tentu saja Xiao Zi langsung menolak tawaran itu dan menyuruhnya untuk pergi. Pada balapan selanjutnya, dia akan melawan salah satu anggota lain dari tim Hao. Karena terlalu fokus pada balapannya, dia tidak memikirkan kemungkinan terburuk bahwa Hao Junjie sudah menyiapkan rencana lain untuk menghentikannya. Dia menyuruh pembalapnya menabrak dengan tujuan untuk membuat mobilnya rusak. Melihat kerusakan yang terjadi, mereka tidak memiliki suku cadang yang dibutuhkan untuk menggantinya. Xiao Zi mencoba meminjam dari tim lain, namun mereka semua tidak mau memberikannya. Setiap tim sudah mengeluarkan banyak uang untuk mempersiapkan balapannya. Mendengar Xiao Zi dengan enteng ingin meminjamnya, membuat mereka tersinggung kemudian mengusirnya. Sudah tidak ada cara lain, Leina menyuruhnya mundur dari balapan. Mendengar itu, Xiao Zi langsung emosi. Dia bahkan menganggap Leina hanya sebagai penghambat untuk mengejar mimpinya. Padahal maksud yang sebenarnya adalah mencegah terjadinya kecelakaan gara-gara kerusakan dari mobil ini. Merasa tidak dihargai lagi, akhirnya Leina langsung pergi. Xiao Zi yang sudah termakan emosi, sudah tidak bisa berpikir jernih. Dia nekat membawa mobilnya yang sudah rusak untuk tetap mengikuti balapannya. Sudah bisa ditebak, mobil itu menjadi susah dikendalikan. Dia sampai keluar lintasan dan akhirnya menabrak. Mobil itu langsung terbalik, sehingga membuatnya hancur berantakan. Seminggu kemudian, wabah flu burung sudah menyerang seluruh ayamnya. Semuanya mati, yang membuat satu-satunya sumber penghasilannya langsung lenyap. Ayahnya tidak kuat dengan cobaan ini, dan langsung jatuh sakit. Dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Ketika mengemasi barang di kamar ayahnya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata, selama ini ibunya tidak meninggal, tetapi bercerai dengan ayahnya. Sudah tidak bisa menutupinya lagi, ayahnya menceritakan kebenarannya. Dari dulu, ekonomi keluarga ini memang sudah sulit. Setelah melahirkan, istrinya ingin bekerja di kota. Namun di sana dia malah bersama pria lain, yang tentu lebih mapan. Mau tidak mau mereka bercerai, dan Xiao Zi akhirnya dirawat oleh sang ayah. Selama ini ayahnya melarangnya untuk mengejar mimpinya, karena takut suatu saat dia akan ditinggalkan, seperti nasibnya dahulu. Tentu saja Xiao Zi tidak akan meninggalkannya, karena yang terpenting adalah rasa penasaran soal ibunya sudah terjawab. Di lain tempat, Xiao Hao akhirnya mengetahui bahwa kakeknya sudah melakukan rencana kotor di balapan sebelumnya. Berbeda dengannya, Xiao Hao sebenarnya ingin melakukan balapan yang adil. Kali ini dia ingin melakukan dengan caranya sendiri, dan tidak ingin kakeknya ikut campur. Ketika Xiao Zi sedang melamun di rumahnya, tiba-tiba Chao mendatanginya. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia datang untuk meminta maaf. Selain itu, tujuannya datang ke sini adalah untuk mempertemukannya dengan Xiao Hao. Sungguh mengejutkan, dia datang ke sini dan memberikannya sebuah mobil Nissan 350Z, sebagai pengganti mobilnya yang sudah rusak. Dia ingin Xiao Zi kembali melanjutkan kompetisi balapannya, yang akan diadakan minggu depan. Awalnya, Xiao Zi tidak ingin menerimanya. Chao akhirnya menceritakan asal-usul dari mobil ini, yang ternyata dahulu milik ayah dari Leina. Dia adalah pembalap hebat, dan juga rival dari Hao Junjie. Namun rencana licik yang dilakukan Hao Junjie, membuat karir balapannya berhenti, dan mobil miliknya ada bersamanya. Xiao Zi akhirnya menyadari bahwa selama ini Leina merahasiakan masa lalu keluarganya yang suram. Paginya dia langsung menemuinya, dan meminta maaf atas perkataan kasarnya dahulu. Melihat mobil ini, Leina teringat dengan masa lalunya.
Apa yang dilakukan Xiaozi, sama dengan yang dahulu dilakukan ayahnya, sampai kehilangan segalanya. Xiaozi pun akhirnya menyadari bahwa balapan tidak bisa dilakukan seorang diri. Selama ini Lena sudah mendukungnya, dan kali ini Xiaozi ingin mengajaknya lagi untuk menemaninya di balapan selanjutnya. Melihat keseriusannya itu, akhirnya dia bersedia. Karena poin sebelumnya mencukupi, Xiaozi menjadi salah satu dari 8 orang yang berhak mengikuti tahap selanjutnya. Ayahnya juga datang menonton untuk mendukung putranya tersebut. Pada balapan pertama, Xiaozi mampu melakukan drift dengan baik, sehingga berhasil memenangkannya. Begitu juga dengan Xiao Hao, yang tentu sudah menunggunya di partai final. Melihat itu, dia pun termotivasi untuk memenuhi permintaannya sebelumnya, yaitu bertanding di final. Akhirnya keinginannya itu terwujud, namun lagi-lagi masalah datang kepadanya. Alat untuk menukar ban miliknya rusak, sehingga tidak bisa menggantinya. Ban ini hanya bisa bertahan 1 kali putaran, sehingga mereka langsung mencari solusinya. Namun karena waktunya tidak cukup, di partai final ini dia terpaksa terus menggunakannya. Xiao Hao juga sudah mengganti mobilnya, menggunakan Nissan S13. Sesuai janjinya, mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya dengan adil. Semua sudah bersiap, dan balapan pun akhirnya dimulai. Untuk ronde pertama, Xiaozi berada di depan. Mereka berdua melakukan drift dengan sempurna, bahkan Xiao Hao semakin mendekatinya. Tidak ada kesalahan yang dilakukan, sehingga poin mereka masih sama. Sialnya, ban depan milik Xiaozi mulai bermasalah, dan keseimbangannya mulai goyah. Kesempatan itu dimanfaatkan Xiao Hao, sehingga dengan cepat langsung bisa mendekatinya. Karena kesalahan itu, akhirnya poin dari Xiao Hao lebih unggul darinya. Sebelum melanjutkan ronde selanjutnya, Xiaozi meminta perpanjangan waktu. Ban miliknya sudah tidak bisa digunakan, dan saat ini mereka masih belum mendapatkan solusinya. Lena tampak lesu, karena halangan selalu muncul di saat-saat terpenting. Tanpa sengaja Lena melihat roda belakang, dan terlintas sebuah ide. Dia ingin menukarnya dengan ban depan yang bermasalah, karena tekanannya selalu ada di depan. Menggunakan cara itu, Xiaozi langsung bersiap untuk ronde selanjutnya. Semua juga sudah menunggu, untuk melihat aksi dari mereka berdua. Ronde ini, giliran Xiaozi yang memulainya dari belakang. Kali ini masalah bannya sudah teratasi, sehingga bisa langsung fokus dengan balapannya. Dengan poin yang tertinggal, dia harus melakukan drift lebih baik, daripada Xiao Hao yang ada di depannya. Penampilan mereka sangat baik, karena tidak ada yang mau mengalah. Tikungan terakhir ini, merupakan kesempatan terakhirnya untuk merubah keadaan. Perjuangannya untuk menjadi pembalap, membentuknya menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Dia berhasil melakukan gerakan sempurna, dan balapan pun berakhir. Juri sudah mengumumkan hasilnya, yang memutuskan bahwa Xiaozi menjadi pemenangnya. Semua bersorak, dan menyebutkan namanya. Dengan perjuangannya, seorang peternak ayam akhirnya berhasil menjadi pembalap drift terhebat, dan film pun berakhir sampai di sini. Walaupun sudah sukses di dunia balapan, Xiaozi masih mempertahankan usaha ayamnya. Lena juga ikut membantunya, karena saat ini mereka akhirnya hidup bersama. Setiap orang memiliki masalah yang berbeda dalam menggapai tujuannya. Banyak juga yang tidak memiliki dukungan sumber daya, sehingga usahanya akan lebih sulit daripada orang lain. Namun, sebuah mimpi memang sangat dibutuhkan. Karena manusia harus memiliki mimpi, untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Apabila ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di film menarik berikutnya.